Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, masih dalam situasi pandemi corona, kita belajar jarak jauh atau daring. Dan materi kita hari ini adalah tentang pendidikan pada masa prasejarah. Baik, sambil dicermati ya slide-nya. Secara umum, pada masa prasejarah tidak banyak diketahui bagaimana sistem pendidikan pada waktu itu. Karena memang tidak banyak jejak sejarah yang bisa kita pelajari ya tentang situasi pendidikan pada saat itu. Tidak banyak diketahui karena tidak ada penelitian yang tertulis. Saat itu juga bahasa lisan masih sangat terbatas. Pada manusia pada masa prasejarah, bahasa mereka masih sangat sederhana. Kemudian dengan kondisi seperti itu, maka bisa dikatakan belum ada pendidikan yang tersistem. Artinya siapa gurunya, siapa siswanya, apa kurikulumnya, itu belum ada kejelasan, sehingga bisa dikatakan belum ada pendidikan yang tersistem. Nah, pada umumnya pendidikan yang terjadi pada saat itu adalah di dalam keluarga, di lingkungan keluarga, di mana orang-orang tua waktu itu melatih anak-anaknya untuk suatu keterampilan tertentu yang bersifat pragmatis, keterampilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, kita tahu dalam sejarah masa itu, masa prasejarah, kegiatan ekonomi mereka adalah seputar kegiatan berburu, meramu, mengumpulkan makanan, ya, dan sebagainya. Ya. Itu adalah yang dilatihkan oleh orang tua kepada anak-anaknya pada saat itu. Jadi keterampilan yang sifatnya pragmatis untuk mencukupi kehidupan mereka sehari-hari. Nah, bagaimana cara orang tua melatih anak-anaknya dan bagaimana anak-anak kemudian bisa memiliki keterampilan seperti orang tuanya? Nah, itu dilakukan dengan cara anak meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya memanjat pohon mengambil buah, maka anaknya kemudian juga meniru. Ketika ayahnya berburu mencari binatang buruan, anaknya ikut serta dan kemudian meniru apa yang dilakukan oleh ayahnya tersebut. Atau ketika orang tuanya menangkap ikan di sungai, dengan cara apa, dengan alat apa, nah kemudian anaknya juga meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, gitu kira-kira. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa situasi pendidikan pada masa prasejarah ini banyak dicirikan oleh tiga hal. Yang pertama adalah bersifat praktis. Sifat praktis artinya bahwa keterampilan yang diajarkan, terutama keterampilan yang berguna untuk kehidupannya. Seperti saya contohkan tadi, keterampilan-keterampilan yang sifatnya untuk bertahan hidup, untuk pemenuhan kehidupan ekonomi, untuk hal-hal yang sifatnya ekonomis. Jadi, pertama adalah bersifat praktis. Praktis dalam pengertian yang erat kaitannya dengan faktor pemenuhan kebutuhan hidup atau untuk survive dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kedua adalah bersifat imitatif. Ini berarti bahwa pendidikan saat itu dilakukan dengan cara meniru. Anak meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sifat imitatif. Orang tua tidak memberikan arahan atau perintah, instruksi pada anaknya, tetapi anaknya lah yang kemudian melakukan imitasi terhadap apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Orang tua tidak secara sadar memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, tetapi anak-anaknya lah ini yang kemudian secara naluriah mereka kemudian meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah bersifat statis, bahwa apa yang diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya itu ya dari itu saja gitu. Tetap bersifat tetap ya, tidak ada perubahan dari hari ke hari, bahkan dari bulan ke bulan ya hanya seputar bagaimana menangkap binatang buruan, bagaimana
menangkap ikan di sungai misalnya ya, bagaimana mengambil buah-buahan di atas pohon gitu. Jadi ya seperti itu saja yang diajarkan oleh atau yang juga dipelajari oleh anak kepada orang tuanya.